Menyambut Hari Raya Lebaran, warga Kecamatan Talo, Makassar menggelar pawai obor, saudara. Santri dan warga Kecamatan Talo, Kota Makassar kompak merayakan malam takbiran. Mereka berkeliling sejauh 1 km sambil membawa obor. Semarak makin terasa saat lantunan takbir dikumandangkan dengan iringan beduk. Sebelumnya, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Menyimak kemeriahan Idul Fitri dan pelaksanaan sholat Id di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha. Selamat pagi Gufron, bagaimana di sana antusiasme warga pada pelaksanaan sholat Id pada tahun ini? Dan bagaimana dengan tradisi perayaan Lebaran tahun ini? Apakah ada yang berbeda dari tahun sebelumnya? Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara, mungkin dapat Anda dengar ya secara sayup-sayup memang di tempat saya melaporkan saat ini salah satu masjid yang menjadi ikon dan juga kebanggaan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Dapat didengar mungkin secara sayup-sayup di layar kaca Anda, saudara, ini memang sejak subuh tadi kumandang sudah dilantunkan seperti itu tanpa hentinya, dan juga tentunya panitia kerap memberikan arahan bagi para jemaah yang baru saja tiba di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Walaupun memang sholat Idul Fitri akan dilakukan beberapa saat lagi atau beberapa jam lagi, namun antusiasme warga Kota Makassar ini sangat bisa terlihat, Edwin dan juga saudara. Sejak subuh tadi mereka sudah mulai berdatangan untuk mengisi soft-soft paling depan, dan juga tentunya soft-soft paling depan ini mereka tidak mau ketinggalan untuk berada paling terdepan dan juga merupakan yang pertama untuk datang di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Ini tentunya memberikan gambaran bahwa betapa tingginya antusiasme warga Kota Makassar dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan juga menyambut Hari Kemenangan seperti itu. Tadi juga panitia tanpa hentinya memberikan informasi dan juga imbauan kepada warga yang baru datang untuk di sebelah sayap kiri kanan Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini diperuntukkan untuk manula seperti itu, ataupun juga yang sudah lanjut usia. Kemudian yang berada di lantai 2 ini diperuntukkan kepada kaum laki-laki, dan juga untuk lantai 3 ini diperuntukkan kepada kaum wanita seperti itu. Pembagian ini tentunya diberikan agar para jamaah yang datang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini bisa tertib tanpa terkendala, dan juga untuk menghindari adanya desak-desakan. Dan juga untuk Masjid Al-Markas pada hari ini dalam menyambut sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini mendatangkan tokoh-tokoh kebanggaan Sulawesi Selatan untuk dapat mengisi Hari Raya Kemenangan pada hari ini. Untuk yang menjadi khutbah pada hari ini, Edwin dan juga saudara, merupakan Profesor Dr. Husni Tanra PhD yang merupakan seorang akademisi dan juga tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Alumni Jepang atau Persada, dan juga hingga saat ini merupakan Chairman of Hiroshima University Makassar Alumni Association sejak tahun 2011, sedangkan yang bertindak sebagai imam dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini merupakan Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri Ahmad. Seperti yang kita ketahui, Kiai Haji Hasan Basri Ahmad ini merupakan seorang qori internasional yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai juara 1 MTQ di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1982. Tentu saja dua tokoh ini memberikan nuansa tersendiri, sehingga memang warga Kota Makassar sejak subuh tadi, sejak sudah selesai sholat subuh, mereka sudah mulai berdatangan untuk bisa mengisi soft-soft paling depan yang berada di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Antusiasme juga bisa dapat dilihat sejak semalam di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini. Memang mereka juga melakukan mereka juga melakukan
obor gitu ya, malam takbiran untuk bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri, walaupun memang tidak dilakukan dengan pawai, namun hanya dilakukan di pelataran Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Tadi juga diimbau untuk warga yang baru datang di Masjid Al-Islami Kota Makassar untuk bisa membawa alas tempat sholat mereka, karena khawatirnya ketika mendapat tempat di luar masjid ini mereka bisa kemudian memanfaatkan kantong-kantong parkir ataupun juga pelataran di luar Masjid Al-Islami Kota Makassar. Terkait dengan apakah kebiasaan ini pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini tidak ada perbedaan yang signifikan sama sekali. Pawai tetap dilakukan, mudik juga tetap tinggi di Kota Makassar, dan juga tentu saja para warga di Kota Makassar ini sudah mulai memadati pasar ya, tentunya untuk berburu bahan-bahan dan juga untuk makanan tradisional Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sejak beberapa hari terakhir ini tentu saja menunjukkan bahwa kebiasaan dan juga tradisi tetap dipertahankan hingga saat ini, walaupun juga memang kita tahu kondisi ekonomi ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi warga Kota Makassar untuk bisa merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan ini melaksanakan puasa, menahan dahaga, haus dan juga amarah seperti itu. Dan tibalah hari ini, hari Idul Fitri 1446 Hijriah, warga Kota Makassar berbondong-bondong, dan diprediksi di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar ini ribuan warga akan datang untuk melakukan sholat Idul Fitri di Makassar. Kembali ke Anda, Edwin. Baik, Gufron, warga akan terus berdatangan dan pastinya kita akan saksikan, nantikan bersama kemeriahan dari perayaan Idul Fitri di Makassar. Terima kasih Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Makassar. Saudara, ada informasi kue jadul alias zaman dulu yang masih terus dicari warga Padang, Sumatera Barat, yakni kue kenari. Kue kering ini menjadi sajian khas yang wajib ada saat Lebaran tiba. Lebaran tanpa kue kering, bagai malam tanpa bintang. Ya, kue kering seakan menjadi satu kewajiban untuk disajikan di ruang tamu, menyambut sanak keluarga, kerabat yang datang bersilaturahmi selama Hari Raya Idul Fitri. Di antara banyak kue kering, di Padang, Sumatera Barat, kue kenari jadi yang paling dicari. Kue kenari adalah kue kering legendaris di Kota Padang. Di salah satu sentra produksi, pembuatan kue kenari tidak putus sejak 15 hari sebelum Lebaran. Selain kue kenari, kue kering nastar juga laris manis di sini. Sang penjual mempertahankan resep yang sudah ada sejak era kolonial Belanda. Kue pun dipanggang dalam oven jadul, yakni oven batu besar dengan batok kelapa sebagai bahan bakar. Tak heran jika kue kenari tak bisa hilang dari hati masyarakat kota tercinta ini. Dari mamaku, The Legend ini dari mamaku, yang langganan lah di sini. Dari aku kecil-kecil, aku suka beli yang ini. Ini namanya kenari. Kenari ya? Iya, kenari. Nggak ada di tempat lain sih. Kami itu jenis-jenis kuenya kue-kue kuno. Jadi di mana masih sama jenisnya seperti tahun yang lalu. Seperti kue semprit, kue kenari, kue aster, kue benang gitu. Di sentra produksi ini, kue kering nastar nanas dan kue kenari dijual mulai dari Rp65.000 hingga Rp150.000. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Tak semua warga mendapat kesempatan pulang kampung, saudara. Seperti sopir yang masih bekerja mengantar pemudik hingga tiba di kampung halaman. Merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga menjadi impian bagi setiap perantau. Namun hal ini tak berlaku bagi Faisal, seorang sopir bus wisata yang bertugas mengantar pemudik pulang ke kampung halaman. Faisal menempuh perjalanan hingga 30 jam untuk mengantar pemudik dari Jakarta menuju sejumlah kota di Sumatera Barat. Namun ia sedikit beruntung bisa singgah sebentar ke rumahnya di Kota Padang sebelum kembali ke Jakarta. Kalau dari H1 sampai H-7 itu paling dapat 1 rit lah. 1 rit PP-nya. Oh, dapat 1 kali. Iya. Enggak, saya bukan sekali mudik. Saya memang menjemput orang mudik, bukan sekali mudik. Tapi abang nganterin orang mudik, tapi kalau mudik itu nggak apa-apa bang? Saya sekarang kan lagi mudik ke Padangnya. Iya, sekalian mudiknya gitu. Sekalian mudiknya? Ya, istrinya tinggalnya kan di Padang. Sama halnya dengan Faisal, Saifuddin petugas cuci bus juga tak mengenal hari libur.
Terlebih saat periode mudik lebaran, ia membersihkan 7 bus dalam sehari demi kenyamanan calon pemudik. Jadi kita silaturahmi dulu. Nah, sudah itu ya baru kita kerja. Berarti nggak ada liburnya ya Pak? Nggak ada. Soalnya harian sih. Soalnya harian. Iya. Biasanya bisa sampai jam berapa Bapak? Ya, saya tadi jam 4 dari rumah, subuh. Paling ya nanti pulang jam 2. Faisal dan Saifuddin masih tetap bekerja di periode mudik lebaran 2025. Meski tak bisa bersilaturahmi secara langsung, doa dan cinta selalu terkirim untuk keluarga di kampung halaman. Sidi Permadi, Riki Sultana, Kompas TV Jakarta. Di Kota Bengkulu, masyarakat menggelar pawai obor untuk menyambut hari Lebaran. Lantunan gema takbir diiringi tabuhan alat musik tradisional Bengkulu menyambut hari kemenangan. Informasinya hadir usai jeda hanya di Kompas Pagi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.